bala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Lagi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kayak masih kurang dah. Baca Quran dulu. Pada hafal Al-Fatihah kan? Yuk kita baca ya. Wahid isnani salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alhamdulillah. Dengan itu insyaallah hati kita makin siap untuk menerima nasihat dan Allah berikan keberkahan kepada kita melalui ikhlasnya niat kita dan kesungguhan kita, plus dengan basmalah yang kita ucapkan di setiap aktivitas kebaikan kita. Rasul kan bersabda, kullu amrin dzibalin falam yubda bismillah fahuwa abtar. Semua perkara baik kalau kita awali dengan bismillah jadi berkah. Justru kalau kita lupa, itu dia fahuwa abtar, berkahnya keputus. Makan bismillah insyaallah setiap butir nasinya jadi berkah tuh. Minum pakai bismillah setiap tegukannya berkah tuh. Jadi kalau berkah demi berkah dalam hidup kita dapatkan, kata Allah apa, la azidannakum. Kita dapat kebaikan demi kebaikan juga dalam hidup ini. Halo, Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya brother sekalian? Sehat? Sehat gak? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat tuh yang pertama. Yang kedua kita bersyukur atas nikmat waktu tuh nggak bisa dipisahin. Tapi ada yang ketiga yang suka kita lupain. Bersyukur atas apa? Tahu nggak? Jadi manusia itu wajib bersyukur pertama atas nikmat sehatnya, kedua atas waktunya, ada lagi yang ketiga ternyata ini yang paling penting. Bersyukur atas apa hadirin sekalian? Yang ganteng-ganteng jawab dong. Ikan hiu makan tomat nggak tahu amat. Apa? Nikmat hidayah namanya. Nikmat kita sekarang. Kita manfaatkan waktu luang kita sekarang. Itu adalah bentuk hidayah dari Allah dan harus kita syukuri. Paham? Jadi waktu dan nikmat sehat menjadi manfaat kalau Allah berikan hidayah. Taib ya. Jadi hidayah itu ada dua nih Bray. Yang pertama hidayah irsyad namanya. Hidayah irsyad. Yang kedua namanya hidayah taufiq. Hidayah irsyad itu adalah hidayah penyampaian kebaikan, dakwah. Kalian malas sholat, terus dengerin nih, sholat itu nggak boleh ditinggalin. Sholat itu harus dijaga, kalau ditinggalin nanti dosanya besar loh. Disampaikan seperti itu baru sadar, oh iya, aku harus menjaga sholat. Itu namanya hidayah irsyad. Kudu melalui orang dulu.
disampaikan oleh siapapun. Tapi kalau hidayah taufiq, ini hidayah yang kedua nih, ini giveaway dari Allah spesial. Kalau tiba-tiba kita kepengen berbuat baik aja, kayak sekarang nih, kita kepengen ikut kajian tanpa ada dorongan apapun, tanpa ada dorongan duit, tanpa ada dorongan yang macam-macam, tiba-tiba di hati tuh pengen hadir aja. Itu bentuk hidayah taufik Allah berikan. Paham tidak? Paham ya? Jadi itu disyukuri tuh, giveaway dari Allah. Namanya hidayah taufik. Assalamualaikum. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik sama kita, tandanya Allah pengen kita baik. Tiba-tiba kepengen aja baca Quran tuh jangan ditunda-tunda. Langsung saat itu, saat kepengen, bacalah. Tiba-tiba kepengen sholat duha, sholatlah. Walaupun di saat itu ada yang bertabrakan. Kayaknya nanti aja deh. Kayaknya bisa kali segame dulu. Itu kalau ditunda-tunda akhirnya kagak jadi. Tiba-tiba kepengen aja pengen sedekah. Sedekah. Tiba-tiba kepengen aja pengen ke masjid, bantuin orang. Itu semua pesan-pesan atau apa istilahnya ya? Allah memberikan konektivitas di hati kita untuk berbuat baik segera. Jangan ditunda-tunda. Itu namanya hidayah taufik. Ya, ini tandanya Allah pengen kita baik nih. Fahim tum? Fahim tum? Fahimna. Ya. Assalamualaikum. Jadi syukuri atas nikmat hidayah taufik itu. Allah ini baik banget nih. Allah itu kabulkan doa kita yang setiap hari kita ucapkan dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah di atas jalan yang lurus. Tuh Allah kasih hidayahnya. Jadi cepetan sadari itu hidayah. Allah kasih sama kita. Kita minta setiap hari 5 waktu loh. Berapa rakaat lagi kita? Selalu bilang ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah. Ya. Itu dia. Itu Allah kabulkan doa kita yang pertama, dan yang kedua sering banget nih kita doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, namanya doa sapu jagat. Tahu nggak doa sapu jagat bunyinya kayak gimana? Tahu nggak? Yang baru datang tahu nggak doanya? Loh, dikacangin. Jadi doa sapu jagat tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh. Itu doa populer dan sering banget kita lantunkan, betul tidak? Betul. Allah kabulkan kita ihdinas siratal mustaqim, betul, Allah kasih hidayah. Kemudian Allah kabulkan lagi Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan di dunia. Dengan hidayah di dunia kita bisa baik, Allah kabulkan. Bukan cuma itu, tapi kita minta akhirat juga selamat, wa fil akhirati hasanah. Dan insya Allah dikabulkan nih lewat wasilah amal soleh kita, dunia baik, akhirat baik, insya. Ya, ngopi dulu ya biar segar. Gimana, sehat bro? Sehat. Jadi ini catatan penting nih. Kita deketin Allah itu jangan pas lagi ada maunya doang, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu surat apa, ayat berapa? Itu ayat Quran loh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat berapa, surat apa? Kau udah ngelihat yang putih-putih seger kan? Coba kalau ngelihat putih-putih malam-malam di tempat gelap, Pak. Tadi balik ke pertanyaan, itu surat apa? Surat apa? Adek yang manis, dengerin ya. Abang lagi ngomong.
Ya, Ade mau jadi tentara ya? Siap. Mudah-mudahan jadi tentara yang baik. Oke, gugur. Itu Al-Baqarah ya. Itu Al-Baqarah ayat 201. Di ayat sebelumnya, ayat 201, berarti ayat sebelumnya kan 200 ya. Di ayat 200 itu mirip-mirip ayatnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya, salah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu ayat sebelumnya. Allah singgung nih orang-orang yang deketin Allah itu pas lagi ada maunya doang. Bagus sih, tapi alangkah bagusnya lagi kan kalau istiqomah. Kita lagi pengen ujian, biar ujiannya bagus, nilainya 100 tanpa silaturahmi terputus. Kita akhirnya rajin sholat di masjid tuh. Begitu nilai kita sudah bagus, sholatnya putus lagi. Ini namanya deketin Allah pas lagi ada maunya. Kajian ada iming-iming duit, kagak dapet duit, gak ikut kajian. Ini yang kayak begini disinggung sama Allah. Bagus, gak apa-apa. Tapi di ayat selanjutnya tuh yang jadi doa powerful kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alangkah bagusnya lagi kalau kita mikirin buat akhirat kita. Kalau kita pengennya dunia, kan dunia sementara. Jadi istiqomah lah, biar akhiratnya juga dapat. Fahimtum? Ya. Jadi gitu ya. Jadi istiqomah. Oke, insya Allah Allah ngerti kita kok. Apapun masalah kita, apapun pengennya kita, kalau kita deketin Allah, Allah yang paling peka sama kita. Dan Allah yang gak pernah PHP-in kita. Di saat semua orang nyakitin kita, di saat kita udah gak percaya lagi sama orang, ingat Allah itu gak pernah ninggalin kita, bro. Jadi deketin Allah, ya kali Allah udah baik, pas kita udah dapat apa yang kita mau, Allahnya kita tinggalin lagi. Assalamualaikum. Ya, gitu. Kan kata Nabi hafsus salam. Kita harus tebarkan salam dan itu adalah calon penghuni surga. Nah, kalau ketemu orang banyak-banyaklah salam ya. Oke. Ini tebak nih ya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Itu doa apa sih? Halo, adek, tahu nggak itu doa apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Kan adek, emang antum adek? Yuk kenceng lagi. Ya, doa masuk masjid. Pertanyaannya tadi kita baca doa itu enggak. Terus masuk masjid tuh kaki apa sih? Kaki kanan ya. Kaki kanan dan baca doa itu. Pertanyaannya lupa. Iya, lupa. Betul. Ini bagus banget nih. Kenapa sih ada doa ini? Ternyata bukan cuma bagus secara makna, tapi dalam doa ini ada pesan nih. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Masuk masjid kan tuh ya. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu, minta rahmat. Karena memang di masjid tempatnya rahmat Allah akan kita dapatkan. Dengerin nih. Rahmat itu ada 3 artinya. Yang pertama, rahmat itu artinya solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita punya masalah kecil atau besar, datanglah ke masjid. Masjid tempatnya solusi. Masjid itu tempatnya rahmat. Makanya kita minta rahmat. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Aku ada masalah, ya Allah, pecahkan masalah ini. Makanya insya Allah hati gundah, hati gelisah, masuk masjid keluar tenang.
Ada di dalam aja tenang. Bukan karena adem, ada AC ya. Nggak ada AC pun hati tenang kalau udah di masjid. Itu udah bukti nyata. Masjid itu tempat yang paling best, the best ya. Itu jadi kalau ada masalah kemana larinya bang? Janji ya mbak. Kalau ada apa-apa ke masjid ya. Ya. Jadi anak nanya, anak jawab nih. Janji ya. Ya. Oke. Makna yang kedua, rahmat itu adalah ampunan dari seluruh dosa. Kita banyak dosa nih. Sadari betul kita banyak dosa, maka kita ke masjid, kita butuh ampunan Allah. Namanya rahmat itu. Allah kan sudah berfirman ya di dalam Al-Quran supaya kita la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maknanya di situ ampunan Allah. Kita mikir banyak dosa, kita belum baik, maka jangan berhenti berusaha menjadi baik. Gitu ya. Kan banyak tuh kita beralasan, udahlah ngapain baik-baik, yang penting hatinya dulu baik. Itu yang kita bahas tuh. Gimana sih cara baikin hati? Masa di luarnya nggak baik, terus kita berdalih hatinya dulu yang baik gitu. Iya, jadi kita banyak dosa nih. Biar diampuni, ini berkahnya numpuk, rahmatnya juga numpuk. Ada di mana tempatnya? Di mana? Di masjid. Minum dulu, minum. Capek kan? Capek. Teriak-teriak dari tadi capek kan? Ya. Dan yang ketiga, makna rahmat itu adalah keselamatan dunia dan akhirat. Ar-Rahmanir-Rahim. Surat apa itu hadirin hadirat? Al-Fatihah ayat keberapa? Ayat yang ketiga atau ayat yang kedua. Ar-Rahman itu ditafsirkan oleh para ulama rahmat untuk seluruh manusia. Mau yang beriman, mau yang enggak beriman, mau yang taat, mau yang kagak taat, semuanya dapat kasih sayang Allah. Mau yang baik, mau yang jahat, semuanya Allah kasih kebaikan Allah, namanya rahmat. Tapi kalau rahim, Ar-Rahmanir Rahim, ulama menafsirkan ini lil khas, untuk khusus saja, lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dapatnya spesial. Mungkin orang yang gak baik dapat kasih sayang Allah di dunia aja, di akhirat belum tentu. Tapi orang yang beriman double, dapat kebaikannya dunia plus akhirat. Yang penting kita taat. Afahimtum? Iya, gitu ya. Jadi makna rahmat ada berapa? Ada 3. Yang pertama, solusi. Ada masalah, datanglah ke masjid. Sebelum kita curhat sama orang, sebelum kita chat temen kita, sahabat kita, gue lagi ada masalah nih, lu bisa temenin gue nggak? Sebelum kesana, datang dulu ke masjid. Ya. Yang kedua apa tadi makna rahmat? Ampunan dosa. Kita masuk masjid, dosa dibersihin, maka keluar tuh plong. Jadi dihayati pas lagi duduk di masjid tuh, ya. Ini dosa lagi dicuci nih, lagi di laundry. Ibarat pakaian kotor, di laundry kan jadi bersih. Itu kita kalau lagi masuk masjid tuh. Ya, oke? Dan yang ketiga makna rahmat apa tadi? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Keselamatan dunia dan akhirat. Ayolah, jangan garing lah. Kalau anak nanya jawab. Bro, ya, Bang. Siap. Ini pertanyaan nih, pertanyaan. Siap-siap. Buka buku catatan yang lalu-lalu, barangkali ingat, barangkali tahu gitu kan. Kalau tahu langsung aja. Ini dari siapa dulu nih? Dari Ikhwan. Cepet-cepetan aja dah. Yang tahu langsung angkat tangan. Insyaallah jawaban antum tidak sia-sia. Asik. Ikan hiu makan tomat, asik. Harus semangat. Ya, krik. Ikhwan, pertanyaan. Apa makna keberkahan? Apa makna berkah? Kita lagi ngomongin pagi dan kita lagi ngomongin masjid. Pagi waktu yang berkah, masjid adalah tempat yang berkah.
Dan ana udah panjang lebar itu. Pada pertemuan 5 tahun yang lalu kok nggak salah, ana udah bilang tentang berkah itu apa. Apa? Ikhwan, siapapun dari ujung sampai Sabang Merauke, kamu jangan senyum-senyum aja kamu. Emang kamu lagi iklan Pepsodent? Itu diboikot. Apa? Bertambahnya kebaikan. Ada lagi? Itu betul. Keselamatan. Ya, betul. Betul banget. Silakan. Maju. Kok ketawa sih? Maju. Antum dapat hadiah nih dari Ana. Jadi berkah itu ziyadatul khair, ya betul banget. Bertambahnya kebaikan. Atau tazidukum fi ta'ah. Kita jadi makin taat sama Allah. Antum mau yang berapa nih? Tuh amplopnya aja dah. Dibolip. Tuh. Itu amplop balikin, nggak enak dia nggak pakai baju. Nah. Ya. Akhwat. Mayan Lip. Tuh dapat kopi hakiki tuh. Iya, iya lagi. Ya tuh nggak sia-sia bangun pagi. Ya nggak? Akhwat. Sebutkan ayat apa atau dalam surat apa ketika Allah mengatakan bahwa akhirat itu lebih utama dan mulia. Sebutkan ayatnya dan suratnya. Ayo, sok. Siapa? Dari antunna sekalian. Ya, pemirsa yang dimanapun Anda berada bisa saksikan di sini anak-anak soleh. Ya, kopi kenangan hanya untukmu. Tahu begitu dah. Masuk nih. Ayo, gimana tadi? Jadi pada surat apa dan ayat berapa Allah mengatakan bahwa akhirat itu lebih utama dan lebih mulia? Kalau nggak salah ini pembahasan persis banget di bulan yang kemarin deh. Apa guys? Kok guys sih? Gimana kalau dalam 5 detik nggak kejawab kita lempar. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mau dilempar atau mau dibakar aja nih? Pertanyaan. Bakar. Coba ikhwan dulu, yang lain selain yang udah dapat. Surat apa dan ayat berapa ketika Allah mengatakan ya? Al-An'am ayat 32. Gimana bunyinya? Berat amat antum ke Al-An'am. Gimana? Antum keberatan ya? Yang ringan-ringan aja ya, ringan-ringan. Kita bakar aja ya, kita bakar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu surat apa sih? Ad-Duha. Itu dia. Emang ya ini hafiz 30 juz. Makanya dia ke Al-An'am larinya. Enggak apa-apa ya, bagus. Ana bangga sama antum. Akhwat. Tadi dibakar ya. Jadi akhwat coba nih, akhwat 1, ikhwan baru yang terakhir 1 lagi, baru kita masuk materi kita ya. Sebutkan cara agar kita tidak rugi di dunia ini. Cara itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran persis banget pada surat yang pendek sekali. Gimana caranya biar kita hidup nggak rugi di dunia ini? Itu udah Allah sampaikan dalam surat titik-titik. Apa, guys? Nggak usah malu-malu. Tapi kalau salah nggak dapet, nggak apa-apa. Yang penting kan udah berani jawab. Apa? Gimana? Hitung 5 detik lagi nih. Nah, gimana caranya agar kita hidup di dunia ini kagak rugi dengan tutorial yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran udah kasih loh tutorialnya. 5, 4. Apa? Beriman, beramal soleh, ya, dan saling menasehati. Itu ada di surat Al-Asr.
Ya, fadal. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Semua manusia merugi illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa 'amilus sholihat, beramal soleh. Ya, tafadhali. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati. Artinya saling menasihati, menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu kan biar kita bisa dapat nasihat. Terakhir ikhwan, dua kalimat yang tidak boleh bosan kita ucapkan. Selain antum ada nggak? Apa ya? Dua kalimat syahadat. It's amazing. Dua kalimat syahadat. Ada lagi yang lain? Dua kalimat syahadat. Dua kalimat yang tidak boleh bosan kita ucapkan dalam kehidupan. Kata abang kita, dua kalimat syahadat ya. Ini tutorial mau login. Dua kalimat syahadat. Ya. Gimana nih? Gimana? Ada gak? Atau kita mau bakar? 5, 4, 3. Hah? Revisi. Ya, apa? Bismillah, alhamdulillah. Ada lagi. Emang ini yang udah pernah Anda sampaikan di mari. Kayaknya waktu itu antum belum login ke sini dah. Ya, tapi nggak apa-apa sih, betul juga. Bismillah, alhamdulillah boleh, ya, boleh. Ya, angus ya. Jadi dua kalimat yang nggak boleh bosan kita ucapkan itu adalah yang pertama syukur, alhamdulillah, ya kan? Yang kedua sholawat. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Kita hidup butuh Allah, kita hidup butuh bimbingan dari Nabi. Iya dong, ya kan? Jadi ingat Allah, ingat Nabi. Ingat Allah dengan bersyukur, ingat Nabi dengan bersolawat. Di samping kita rajin solawat, ya kita juga berakhlak seperti Nabi. Contoh Nabi, ikutin Nabi, ya. Tapi Nabi kayaknya nggak gaul bang, kata siapa gitu ya. Kita bisa ikut Nabi dengan fashion, tapi nggak seenaknya dong, ya kan? Insya Allah lah, banyak-banyak ngaji, hati tenang, nanti kita bisa mengerti semua itu. Taib, khalas? Atau mau lagi nanti? Masih banyak nih, masih tebel. Yai, antum harus dapat yai. Ya, langsung sebut merek aja. Bismillah, kita mulai materi kita, yaitu tentang hati. Itu dia. Kan temanya menjaga hati atau penjaga hati, ya kan? Dari sekian banyak pertemuan nih, baru sekarang kita ngebahas hati. Kita pernah bahas tentang cinta, mencintai jalan keselamatan, mencintai Allah. Cinta ada di hati, tapi belum spesifik kita bicara tentang hati. Ya. Dengerin nih, ana mulai materinya dengan perkataan seorang ulama besar, namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini ulama nih, dia banyak nulis buku tentang hati itu, tentang obat-obat hati. Itu sekalinya beliau rahimahullah tulis buku, bukunya tebalnya bukan main. Kalau kalian tahu judul buku tuh yang Ad-Dawa, tebal banget versi terjemahannya. Nah itu ngomongin hati. Fawaidul Fawaid ngomongin hati. Ya. Nah ini beliau tulis rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Al-Wabilus Shayyib. Jadi gini nih, dengerin ya. Beliau sampaikan, beliau tulis dalam kitab tersebut, Al-Qalbu Mahalu Kunuzil Iman. Tutup dek. Tutup ya. Al-Qalbu Mahalu Kunuzil Iman wa Tuqa wal Ilm. Artinya apa bang? Nih mau diartiin. Jadi kata Imam Ibnul, siapa tadi? Astaghfirullahaladzim. Imam Ibnul Qayyim. Ya, Imam Ibnul Qayyim
mengatakan bahwa hati itu mahalu kunuzil iman, pusat poros tempatnya iman, wattuqa dan ketakwaan, wal ilm dan ilmu. Al qalbu mahalu kunuz. Kunuz itu artinya dalam bahasa Arab kanzun. Kanzun dijamakkan menjadi kunuz, harta karun. Artinya tempat yang berharga. Tempat utamanya iman itu di mana? Di hati. Tempat utamanya ketakwaan itu di mana? Di hati. Tempat utamanya ilmu itu bukan di otak, bukan di kepala, tapi di hati. Tuh ya. Jadi sebisa mungkin kita itu belajar mempintarkan diri, bukan cuma di kepala kita tapi hati. Perlu kita perhatikan. Begitu hadirin. Fahim tum? Ya belum lah, belum paham apa-apa, belum dijelasin. Jadi berkaitan, kita ngomongin hati ini penting. Ngomongin hati karena kita ngomongin iman. Ngomongin hati kita ngomongin takwa. Ngomongin hati kita ngomongin ilmu. Bagaimana hati kita, begitulah iman kita. Bagaimana hati kita, begitulah ketakwaan kita. Bagaimana hati kita, begitulah ilmu kita. Iman kita lemah barangkali karena hatinya yang lemah. Selama ini kita jauh dari Allah, beribadahnya males. Yang laki-laki yang tadi sholat subuhnya di masjid siapa? Tidak ada. Subhanallah. Enggak dong, sholat subuh di rumah itu bagi laki-laki innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah keimanannya. Itu dia. Astagfirullah. Kamu jangan geleng-geleng kepala aja kamu. Ya. Itu barangkali takwa kita lemah itu karena porosnya, tempatnya, yaitu hati kita yang lemah. Ilmu kita banyak tapi tak sedikit pun kita amalkan, barangkali memang di sini nih. Jadi ini penting gak penting banget. Ini menjadi problema. Oh iya juga ya bang, selama ini gue begini, selama ini gue begitu. Ternyata problemanya simpel, ada di dalam diri kita sendiri. Namanya apa tuh? Hati. Ya. Terbukti gak sih kalau hati itu penting? Terbukti banget. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, yang di Android boleh dibuka Androidnya, Al-A'raf 179. Ini suka Ana sampaikan juga nih di sini. Ini bisa meluas pembahasan ini. Dan sekarang kita ngebahas di ayat ini tentang hati, dan Allah singgung di ayat ini tentang hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah di ayat berapa tadi? Ayat 179 surat apa? Al-A'raf. Allah bilang banyaknya manusia, banyaknya jin masuk ke dalam neraka disebabkan nomor satunya lahum qulubul la yafqahuna biha. Karena hatinya tuh. Karena hati. Jadi hati penting nih kita bahas nih. Kalau kita sepelein, bagaimana bisa Allah katakan banyak yang masuk neraka karena hatinya nggak dipakai. Yafqahuna biha, untuk merenung, untuk mentadabburi alam, untuk belajar, untuk membaca Al-Quranul Karim. Gitu ya. Jadi poin 1, kayaknya kagak penting dah gue ngebahas hati, karena yang paling ngerti hati itu gue sendiri. Oh tidak. Kita perlu kenalan dengan hati kita. Sekarang kita bahas.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ini hadisnya populer dan barangkali antum dan antuna itu hafal juga nih. Ala inna fil jasadi mudghah. Pernah dengar? Pernah dong, ya kan? Ketahuilah Rasulullah bersabda, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat, kalau daging itu baik, daging itu sehat, salahal jasadu kulluh, semuanya sehat. Nabi enggak bilang segumpal daging itu otot bisep, enggak. Segumpal daging itu otot pet, enggak. Segumpal daging itu otot betis, enggak. Segumpal daging itu mata, enggak. Porosnya biar kita sehat, kata Nabi adalah wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Segumpal daging itu kalau sakit, kalau jelek, kalau buruk, buruk juga semuanya. Cuma gara-gara satu daging ini nih yang ada di dalam diri kita. Daging itu kata Nabi apa? Ala wahiyya al-qalbu. Tuh. Ketahuilah, segumpal daging itu yang menentukan kita baik atau tidak baik, yang menentukan kita buruk atau tidak buruk, itu adalah hati. Oke? Jadi kita perlu membahas ini. Assalamualaikum. Ngopi. Itu tuh ada minum dulu, minum. Santai. Ya. Besok kalau datang lebih awal, terus sholat duha baru dapat ini. Kopi kenangan masa lalu, ya. Gitu ya. Jadi kita perlu kenalan sama hati kita sendiri. Kan ada pepatah tuh, tak kenal maka ta'aruf. Ngebet amat sih antum yai. Tak kenal maka tak sayang. Tuh, itu ternyata betul loh. Selama ini tuh kita nggak kenal sama hati kita, maka kita nggak sayang sama hati kita. Buktinya apa? Dengan gampang kita berbuat dosa. Rasul bersabda, idza akhta'al abdu, kalau orang buat salah, orang buat dosa dengan sengaja, khati'atan nukitat fi qalbihi, akan ada goresan di hatinya, nuktatun sauda. Hati itu bening bersih, gara-gara buat dosa kita kotorin dengan sengaja. Itu karena kita nggak kenal sama hati tuh. Gampang banget kita buat dosa. Kita nggak sayang kan akhirnya. Kita kalau sayang sama baju bagus ya kan, jam Rolex gitu, HP iPhone gitu kan, apalagi mobil-mobilan, mobil-mobilan Hot Wheel misal gitu. Itu barang-barang yang menurut kita berharga, kita jaga. Ini hati nih, porosnya kebaikan dalam hidup. Karena kita kagak kenal, kita kotorin dan kita rusak. Fahimtum? Fahimna. Gitu ya? Itu perlu kita catat baik-baik. Kalau kotornya hati, rusaknya hati, dampaknya kemana sih? Coba kita mundurin lagi. Tadi Imam Ibnul Qayyim ngomong apa? Al-qalbu mahalu kunuzi al-iman wat-tuqa wal-ilm. Hati itu adalah tempatnya iman, tempatnya takwa, dan tempatnya ilmu. Kalau kita buat dosa terus-terusan, kita kotorin hati kita dengan maksiat dan dosa, hati kita rusak. Jangan dianggap remeh. Santai bang, hati doang yang rusak, jantung tidak rusak. Santai bang, hati doang rusak, otot tidak rusak. Tadi kan Nabi udah bilang, rusak hati, rusak semua. Rusak hati berdampak pada iman. Rusak hati berdampak pada takwa. Rusak hati berdampak pada ilmu.
Jadi kalau orang malas nuntut ilmu, terutama ilmu agama, karena apanya? Astagfirullahaladzim. Emang ana mau pergi kemana? Hati-hati. Salah lagi gue jawab kata gitu. Jadi gitu ya. Jadi gini. Kita tuh mana mic-nya? Oh ini dia. Kita itu garing ya, jokes bapak-bapak ya. Jadi kita itu jangan sosokan ngerti hati orang dah. Nih pahamin baik-baik. Wahai fulanah, katakan namanya Siti, panggilannya Yayang gitu. Yayang, apapun yang kau rasakan hanya aku yang tahu. Apapun yang kamu rasakan hanya aku yang mengerti. Jijik ya kan, kita sosokan ngerti hati orang, sebenarnya kita itu nggak ngerti sama hati kita sendiri. Udah jangan sosokan dah. Bang, gua tahu gimana rasanya perasaan cewek gua pas gua stalking cewek lain. Ntar dulu, lu ngerti nggak hati lo kayak gimana? Gitu ya. Jadi kita perlu kenalan nih sama hati kita. Hati yang bersih, hati yang bening, hati yang suci, perlu kita kenalan dengannya. Agar apa? Agar kita tak kotori, agar kita tak sakiti. Kita sakiti orang lain itu karena kita udah biasa nyakitin hati kita sendiri. Halo? Gitu ya. Kita sering nih nyakitin hati orang dengan omongan kita, dengan komentar kita, dengan ketidaksukaan kita. Atau yang ada status kita sering sakitin pasangan kita yang dalam tanda kutip belum halal, itu karena dia sudah biasa menyakiti hatinya sendiri. Jadi disakitin orang lain. Itu bro, jadi kenalan dulu lah mati kita ya, biar kita jangan sakitin dia terus menerus. Oke? Nih, dengerin. Jadi yang bikin hati itu sakit, kita tuh nggak kenal sama hati, itu karena kita sering maksiat tuh, hati jadi sakit mulu tuh. Hati kotor sering maksiat. Ya, maksiat itu apa sih bang? Maksiat itu adalah perbuatan kalau orang lain lihat kita tuh kagak mau. Tuh, kita maunya diam-diam tuh. Tuh maksiat tersembunyi. Nanti kalau udah biasa baru terang-terangan. Dosa, ya mencuri, ngomong kasar, mata tak dijaga, pendengaran, langkah, itu semua perbuatan dosa. Dampak kotornya bukan ke tangan. Kita nyuri nih, terus tiba-tiba tangan kita panuan gitu. Enggak. Mata kita bintitan gara-gara nggak dijaga. Enggak, bukan. Itu dampaknya ke sini. Kita nggak jaga mata, assalamualaikum. Kita rasa sakitnya tuh di sini. Gara-gara nggak jaga mata, gara-gara perbuatan dosa, tembusnya kemana? Ke sini. Tuh, ya. Yang pertama yang bikin hati sakit tuh maksiat. Yang kedua yang bikin hati kita jadi tambah sakit, tambah butek, tambah hitam. Jadi perlu kita cegah nih, dicegah dulu, biar hati kita jangan makin kotor. Kalau kita pengen perbaiki dan kita pengen kenalan dengannya, jangan banyak maksiat. Kalau bisa hentikan. Yang kedua hasad. Tuh hasad. Hasad, iri, dengki, benci. Benci bang, ya benci. Tuh. Itu semua penyakit yang bikin hati kita rusak. Benci itu apa sih bang? Benci itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ternyata tuh kaidah yang disampaikan juga sama Imam Al-Ghazali. Betul itu. Itu kenapa Nabi melarang kita dalam sabda beliau yang mengatakan, atau dalam konteks topik menjaga ukhuwah, itu ada 3. Yang pertama Nabi larang la tahasadu, jangan saling hasad. Yang kedua jangan saling marahan, la taghadabu. Yang ketiga la taqata'u, jangan memutuskan tali silaturahmi.
Ya, jadi yang memutuskan tali silaturahmi itu bukan pinjem dulu 100. Ya, yang memutuskan tali silaturahmi itu hasad sama marah. Baru di ujungnya Nabi perintahin wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, saling sayang, saling mengasihi. Gitu ya, fahim jam. Jadi jangan hasad sama teman, sama saudara. Kalau kita irinya dalam hal kebaikan, nggak apa-apa, itu bagus. Si Ijal misal sudah hafal 10 juz, si Alif iri, hafalan gua masih Ali Ikhlas, Anas, Al-Falaq. Besok Ramadan gua selesai 30 juz, bagus, cakep ini begini. Si Ayai suka sholat malam, imam iri, dia bisa sholat malam, kenapa gua enggak? Gitu. Itu iri dalam kebaikan, nggak apa-apa ya. Kalau irinya nyakitin, baru itu yang nggak boleh. Gitu ya. Masalahnya tadi bener gak sih? Ijal hafal 10 juz, terus si Alif pengen hafal 30 juz pas Ramadan, betul nggak tuh? Insya Allah betul bang. Insya Allah betul. BTW kita mau Ramadan lagi nih ya. Apa sih? Kita 3 pertemuan lagi Ramadan sudah. Kan 3 bulan, ya kan? Tuh ulama salaf dan sahabat Nabi udah ada jamnya tuh. Kalau alarm kita alarm buat bangun sekolah, biar nggak kesiangan. Tapi kalau alarmnya mereka disetting dari 3 bulan sebelum masuk Ramadan, siap-siap. Yang tadinya sholat malamnya jam 4 naik jadi jam 3. Yang tadinya baca Qurannya cuma 1 juz 1 hari, naik jadi 5 juz. Sehingga di Ramadan, wah, jangan kaget, ibadah mereka dahsyat karena latihannya sudah 3 bulan. Dan ternyata betul ya, kita kalau mau persiapan tuh 3 bulan jadi kebiasaan. Dalam gym misalkan, orang mau naik panggung, dietnya 3 bulan gitu. Apalagi ya, sebutin mau naik panggung buat audisi, latihannya 3 bulan biar terbiasa. Ternyata memang 3 bulan itu bikin kita jadi biasa. Dari sekarang ya, janji ya ikhwan, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya di masjid, janji ya. Janji. Kalau nggak janji, sedekah ke kotak infak 100.000 sehari. Astagfirullahaladzim. Akhwat, janji ya untuk menghafalkan juz 30. Kalau bolong-bolong ya apalin aja ayat kursi. Tuh, mereka mau. Pas antum nggak mau sih? Sama-sama janji lah, ya kan? Iya. Ada, itu ya. Jadi Nabi pun melarang kita untuk jangan hasad, karena hasad itu fa innal hasada yakulu hasanat. Dia bisa menghilangkan seluruh kebaikan dan pahala kita. Tuh, kita udah banyak pahala gara-gara hasad, dengki, iri, benci, hilang semua, habis. Jangan sampai ya. Bukan cuma hati rusak, amal habis gara-gara hasad. Oke. Ketiga, yang bikin hati rusak. Ini pokoknya poin-poin ini jauhin ya. Biar kita bisa makin kenal sama hati kita. Biar jangan terus-terusan hati ini disakitin. Kalau hati itu bisa ngomong, dia bakalan ngomong. Bang udah bang, puh, ampun puh, ajarin dong puh gitu. Dia kalau bisa ngomong tuh hati. Iya ngomong, udah jangan maksiat mulu, sakit gitu kata hati. Dia ngomong gitu pasti kalau bisa ngomong. Makanya karena dia nggak bisa ngomong, ya kita kudu peka lah. Yang ketiga, yang tadi udah disampaikan, la taghadabu. Jangan jadi orang pemarah. Ternyata marah itu kan panasnya di sini kan? Iya. Lah tuh kalau marahnya meletup-letup, meluap-luap, ternyata dampak besarnya itu ke sini. Itu Nabi bilang jangan pemarah, tapi emang gak enak bang kalau dipendem. Justru kita pendem amarah kita lebih milih sabar, itu obat. Daripada
Kita dijailin, kita dikatain, terus kita meletup-letup gitu. Kita ngomong kalbun, kita ngomong kirdun. Apa tuh artinya tuh? Itu kan bahasa Arab. Coba di Indonesiain. Ikhwan, kalbun apa kalbun? Astagfirullah. Istighfar, Lip. Istighfar. Astagfirullah. Nah itu ya. Itu justru kalau kita meluapkan amarah, kita rasanya lega, ternyata di hati sengsara. Itu makanya kita itu diperintahkan untuk sabar dan tahu memang sabar itu berat. Karena kita memilih sabar dan sabar itu berat, pahalanya nggak tanggung-tanggung, bro. Pahalanya itu dalam hadis la taghdab walakal surga. Jadi penyabar. Dalam Al-Quran lagi disebutkan pahala orang yang sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Gak ada hitungannya. Besar, saking besarnya. Jadi siap ya jadi orang sabar. Jadi pulang nih ditimpuk sama teman pakai sendal. Astagfirullah. Tadi kata Bang Pari sabar. Ya sabar. Udah sabar ya. Oke men? Oke. Ya. Ya, jadi 3 tadi penyakit hati itu apa? Ikhwan, 1 maksiat, 2 hasad, 3 marah. Apa sih? Biasaan banget antum Alif dah. Besok nggak usah hadir. Jadi emang di sini sebagian ada yang udah biasa, udah jadi bestie sama Ana tuh punya komunitas ya, isinya anak-anak muda, dan doakan mereka semoga mereka menjadi pemuda-pemuda yang solihah ya, karena sholatnya di rumah. Nggak, canda ya. nih jadi hati itu ada di mana sih? Itu pertanyaan. Bang, lu deh tadi ngomong panjang lebar, hati di mana sih? Hati itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di antara 2 jemarinya Allah. Tuh. Bukannya di sini, Bang? Iya, betul. Fisiknya di sini. Fisik hati itu bukan kolbu namanya. Fisik hati itu dalam bahasa Arab kabidun. Tuh. Jadi hati tahu ya, yang begini ini, yang begini. Itu bentuk fisiknya itu bukan kolbu namanya. Itu namanya kabidun. Kolbu itu kan fungsinya. Yang dimaksud kolbu itu fungsinya, dia bisa jadi baik atau buruk. Dan itu adanya di mana? Di jari jemarinya Allah, di antara jari jemarinya Allah. Dan Nabi bilang yusarrifuhu kaifa yasha, atau yusarrifuhu haitsu yasha. Suka-sukanya Allah, mau dibikin sedih kek kapan-kapan, mau dibikin baik kek, mau dibikin seneng kek. Jadi pelajarannya, karena fungsi hati kita ada di Allah, kalau kita pengen baik, perbaiki hubungan sama pemilik hati ini, sama pemilik fungsi hati ini. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hubungan tuh ya. Jangan kau ingkari, jangan juga segala perintahnya kau hianati. Karena itu dampaknya kemana? Ke hati. Dah, untuk amalan gimana Bang? Bukannya begitu aja Bang. Kan kita perlu amalan untuk menjaga hati. Sip. Ini dia nih sambungan dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Biar hati kita mantap. Ini cara kita kenal sama hati itu menjaga hati. Dan caranya dengan amalan-amalan berikut. 1. Qiraatul Quran bitafakkur. Au qiraatul Quran bitadabbur. Ini dalam kitab Al-Wabilus Shayyib dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nomor 1 adalah baca Quran dengan tadabbur atau memahaminya. Kita nggak bisa tuh Bang, kalau kita pahamin sendiri bahasa Quran tuh kayak menjelimet banget. Oke, tahap pertamanya rajin-rajin dulu baca Quran. Oke, itu obat buat hati kita loh. Tapi belum betah Bang kok kelamaan. Justru itu latihannya. Naik, makin hari makin naik. Ini challenge nih.
Hari ini baca Quran 1 halaman, besok baca Quran 1 lembar, besoknya lagi 2 lembar, besoknya lagi 3 lembar. Kayaknya banyak deh bang. Ya udah, naikin ayatnya. Sekarang 10 ayat, besok 15 ayat, gitu. Ya, begitu juga ngafal Quran. Jadi semakin hari semakin naik bacaan Quran kita. Siap tidak? Kagak kompak amat. Siap nggak? Lemes lagi. 2. Biar hati ini terjaga, qalal batan. Jangan kebanyakan makan. Makanya syariat kita itu sangat menganjurkan banyak puasa. Asyam. Jadi kalau lagi stres, kalau lagi galau, kan kadang kita nyari kafe ya, buat cari minuman-minuman manis yang berkalori tinggi. Kemudian kita cari makanan-makanan yang enak. Tujuannya biar tenang aku bang. Ternyata enggak. Justru kita banyak makan itu, yang larinya nanti ke hati. Coba pas puasa dah, pas puasa. Pas puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Alhamdulillah. Dhahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Minum air. Sip, bagus. Makan kurma. Sip, bagus. Setelah itu gorengan, lontong sayur, nasi uduk kok. Ingat bro, lu belum sholat maghrib. Udah banyak makan pas buka puasa, apa yang terjadi? Males. Betul kan? Tuh ternyata banyaknya makan pengaruhnya ke ibadah, dan itu ternyata pengaruh dari hati kita. Tuh ya. Jadi dianjurin banget kalau kita mau menjaga hati, qalal batan, jangan banyak makan. Biar dapat pahala yang full power, siam, puasa lah ya. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail, salat malam coba ya. Nggak bisa bang, ya udah salat subuh tepat waktu dah. Naik habis salat subuh udah bisa tepat waktu di masjid. Ya, qobliyahnya. Kan ada qobliyah tuh. Kata Nabi apa? Barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dapat dunia dan seisinya. Yang keempat, tadarru', merasa butuh dengan Allah. Ini obat hati nih. Jaga hati. Tadarru' minas sahar. Kita tuh bisa merenung, kita bisa nangis ternyata saat kita sendirian. Betul kan? Iya. Itu manusiawi banget. Dan lebih bagusnya lagi sendiri itu pas jam 3 malam. Bukan malam, itu pagi sudah. Semua orang tidur di waktu itu, cuma kita dengan Allah. Nangislah saat itu. Nangis. Nangis, nangis. Tadarru' itu namanya. Dan yang terakhir menjaga hati itu adalah mujalatus sholihin. Mujalasatus sholihin. Duduk dengan orang soleh, berkawan dengan orang soleh. Insya Allah ketularan soleh. Dia soleh, hati baik, kita baik. Gitu ya. Oke, coba ulangin lagi. Ada 5 tuh. 1, biar kita jaga hati adalah baca Quran. 2, jangan kebanyakan makan gorengan. 3, salat malam. 4, mantep, mantep. Diam. 5. 5 apa? 5. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mujalasatus sholihin, duduk dengan orang soleh. Ya, dah ya. Itu diamalin tuh. Penyakit hatinya dihindarin, obatnya diamalin. Itu dia bentuk kita kenal hati adalah menjaga hati. Dah, sekarang waktunya pertanyaan. Akhwat ya, akhwat dulu dah. Apa artinya rahmat Allah? Tadi anak sampein ada 2 ya. Coba sebutin dua-duanya. 3 ya, 3. Tadi ada yang bilang 3 apa?
pertama itu solusi dari masalah, yang kedua itu ampunan dari seluruh dosa, Sip. yang ketiga itu keselamatan dunia dan akhirat. Sip. Maju. Barakallahu fiik. Ikhwan. Ijal, Imam, Bolip, Yayai. Antum nggak kehitung sih, nggak apa-apa dah. Ama semuanya. Seorang muslim wajib mensyukuri 3 hal setiap hari dalam hidupnya. Apa itu? 1, 2, 3. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dicatat atuh 3 hal yang harus wajib disyukuri oleh setiap muslim, setiap manusia. Atas nikmat apa itu? 1, 2, 3. Jal. Yai. Tuh, anu udah sebut merek nih. Walaupun gak di endorse. Yai, apa 3 sih Yai? Apa? Hidayah, ya, sehat, waktu dan hidayah. Maju aja. Ya, ini imam ini adalah pemuda pelopor kebaikan ya. Satu-satunya anak muda yang bisa menggerakkan pemuda lain untuk bersedekah. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Kagak ikhlas amat, Mam. Ya, gitu ya. Kita doain orang, doanya balik kok ke kita. Kita doain mudah-mudahan teman banyak duit, ya kita banyak duit nanti. Akhwat ya. Sebutkan definisi hati yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Apa? Hati itu pusat tempatnya iman, takwa dan ilmu. Iya, bagus. Ta'alai. Yai, ayo Yai, antum tuh keterlaluan Yai. Barakallahu fiki. Ikhwan, masih berapa lagi nih? Mungkin ini menjadi yang terakhir tapi menjadi yang terbaik. Tahu lah ya. Dari amplop ini, lembar paling baik itu yang mana menurut antum? Yang warna apa? Dan itu dari pertanyaan ini kalau bisa dijawab. Hidayah itu terbagi 2. Namanya hidayah apa aja? 1 dan 2. Yang udah jawab kagak boleh lagi. Yang belum? Apa? Hidayah taufik dan hidayah irsyad. Maju. Barakallahu fik. Oke, ini rebutan nih terakhir. Akhwat atau ikhwan? Paling cepat. Ya, ayo ya, antum nih astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Iya ya. Cepet-cepetan nih. Apa dampak terbesar jika hati kita kotor? Itu dampaknya kemana tuh? Apa ya? Ibadah. Boleh sih, tapi bisa lebih dispesifikin nggak? Tadi kan definisi hati itu apa? Tempatnya iman, takwa, dan ilmu. Kalau hati kotor, dampaknya kemana? Iman, takwa, dan ilmu gitu. Ya, tapi kan udah duluan nih yang nunjuk. Tadi ada yang nunjuk? Nggak ada. Yai, maju Yai. Ya. Nih, anak kasih antum sama amplop-amplopnya tuh. Kasih banget. Alhamdulillah, sekian, insyaallah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Siapkan hati, mudah-mudahan Allah selalu merahmati. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.